Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dipertemukan lagi di Zoom pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021. Untuk pembelajaran hari ini, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Pray attention please before we start lesson. Let's pray together. Begin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak gimana keadaannya? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Sudah sholat duha semua? Sudah. Nah, oke. Nanti didengarkan baik-baik penjelasannya Ustazah Cici ya. Oke. Hari ini kita akan belajar di subtema 3, tetap di tema 1. Pembelajaran 1 sampai 3. Ya. Oke. Rangkuman materi tema 1 subtema 3 pembelajaran 1 sampai 3. Oke, dilihat dulu halaman 79 bukunya tentang pokok pikiran paragraf dalam bacaan. Halaman 79. Oke. Pokok pikiran adalah pokok masalah atau inti permasalahan yang diuraikan dalam sebuah bacaan. Pokok pikiran disebut juga ide pokok atau gagasan utama atau gagasan pokok. Pokok pikiran berperan dalam mengendalikan informasi yang disampaikan melalui kalimat utama. Jadi, di pokok pikiran dalam suatu bacaan itu ada di kalimat utama, di bagian awal, di akhir, atau di awal dan di akhir. Jadi ada bagian-bagiannya. Ada yang di awal, ada yang di akhir, ada yang di awal dan di akhir. Pokok pikiran itu adalah masalah yang ada di sebuah paragraf itu, ya. Contohnya ada pembuatan bata merah tradisional di buku halaman 79. Nah, di situ ada di baliknya halaman 80 paragraf ke-1. Kira-kira paragraf ke-1 pokok pikirannya apa ya? Yang mana yang benar? Yo. Salah satu unsur penting dalam pembuatan rumah adalah bata merah. Bata merah terbuat dari tanah liat. Harga bata merah hanya berkisar 700, tidak sebanding dengan proses pembuatannya yang sangat lama. Berarti apa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Coba Mas Amar. Apa jawabannya Mas Amar? Pikirannya? Ada yang bisa jawab? Yang lain? Tinggal nyocokkan aja itu. Paragraf 1. Berarti unsur penting dalam pembuatan rumah. Oke. Digaris ya. Dihubungkan. Kemudian paragraf kedua. Paragraf kedua, bata merah banyak diproduksi di Kampung Cibiru. Berarti apa? Berarti
Lokasi produksi Oke, bata merah. betul. Pinter. Lokasi produksi bata merah. Paragraf ketiga. Mana sudah puluhan tahun bekerja di pabrik bata merah? Mana bertugas membuat adonan dan kuli angkut? Berarti apa? Manaf. Berarti apa? Berarti Manaf. Para pekerja di pabrik bata merah. Oke, pinter. Para pekerja di pabrik bata merah. Oke. Berarti tinggal paragraf 4. Berarti paragraf 4 apa? Dijawab. Oke, proses pembuatan apa? Bata merah, ya. Itu adalah pokok pikiran tiap paragrafnya. Kemarin sudah dijelaskan Bu Rina, Ustazah Rina, paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal itu deduktif. Kalau di akhir induktif, ya. Kemudian ada di halaman 80 manfaat organ gerak. Nih. Proses pembuatan gerabah dilakukan secara manual oleh pengrajin dengan bantuan organ geraknya. Organ gerak yang berperan dalam pembuatan gerabah adalah tangan sama kaki. Tangannya untuk apa, Bu? Tangannya untuk membentuk tanah liatnya hingga menjadi gerabah. Sedangkan kakinya untuk memutar alat gerabahnya. Jadi ketika orang membuat gerabah, entah itu membuat guci, vas bunga, itu seperti itu ya. Jadi ada yang digerakkan adalah tangan dan kaki. Bu, tangannya untuk apa? Membuat. Nyetak ya, membuat tanah liatnya. Kemudian kakinya untuk memutar alat pembuat gerabahnya. Tuh. Dilihat halaman 80, ini ada. Nah, ini tangannya, pengrajinnya tangannya membentuk tanahnya. Kemudian kakinya buat nginjek ini, mutar alat gerabahnya. Itu manfaat organ gerak manusia, ya. Oke, langsung ke materi kedua, pembelajaran 2. Gangguan dan kelainan tulang manusia. Nah, nih. Gangguan dan kelainan tulang manusia itu ada fraktura. Fraktura itu adalah kondisi patah tulang. Fraktura di sini itu ada 2 macam, yakni fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Bu, apa bedanya tertutup sama terbuka? Kalau tertutup itu tidak menembus tidak sampai kulit ya, tidak sampai menembus kulit. Patahnya itu nggak sampai tembus kulitnya. Kemudian kalau terbuka itu patah tulang yang menembus kulit. Tuh, kalau fraktura. Kalau fisura itu retak. Bedakan loh ya, fraktura sama fisura. Kalau fraktura itu patah tulang. Kalau fisura retak tulang. Bu, retak tulang karena apa? Kecelakaan, benturan, atau terjatuh. Ya. Ketiga, kesleo. Nah, ini sering terjadi ketika kalian setelah olahraga. Ya, kesleo. Kesleo atau terkilir. Gangguan pada persendian karena ligamen sendi tertarik. Kamu sendimu tertarik jadi kesleo setelah olahraga. Moro-moro kram, habis itu kesleo. Kemudian sekarang 4, dislokasi. Pergeseran tulang karena robek
atau tertariknya ligamen atau urat sendi. Memar sendi, gangguan pada sendi karena selaput sendinya robek, memar. Urat sendi, memar sendi yang diikuti dengan lepasnya tulang dari persendian. Urat sendi itu memar sendi yang diikuti dengan lepasnya tulang dari persendian. Sekarang, kelainan pada persendian. Nah, ini ada gambar. Nih. Kalau fraktura, patah tulang, itu gambarnya seperti ini. Ini patah tulang. Kalau retak, nah ini retak ini. Fisura. Retak. Kemudian kita akan membahas tentang kelainan. Bu, kelainan tulang itu apa aja? 1, rakitis. Kita lihatkan gambarnya dulu. Rakitis. Oh, nggak ada ya rakitis ya. Kamu rakitis, pasti kalian tahu. Bentuknya kakinya seperti O atau X. Kalau yang jalannya gini, itu kakinya O. Tidak lurus seperti kalian. Ya. Jadi kalau kakinya O, itu bawaan sejak lahir. Itu namanya rakitis. Penyebabnya apa? Karena waktu hamil ibunya kurang vitamin D. Itu makanya menyebabkan anaknya terkena rakitis. Kedua, hidrosefalus. Bentuk kepalanya besar. Di sininya ada cairan atau pelebaran rongga otak. Itu namanya hidrosefalus. Ini. Nah, ini adalah hidrosefalus. Kepalanya besar karena ada pelebaran ya. Karena ada pelebaran rongga otaknya ada pelebaran. Nah, nih. Ini ya. Kalau mikrosefalus, bentuk kepalanya mengecil. Kalau kalian normal kan segini. Nah, itu lebih kecil lagi. Ya, nih. Ini orang yang normal. Ini orang yang normal. Kemudian, ini mikrosefalus, jadi kecil. Bentuk kepalanya kecil. Tidak ada pertumbuhan ya. Jadi mikrosefalus. Oke. Nanti ditanya Bu Cici ya, terakhir. Rematik. Nah, ini biasanya sering digejalai oleh orang-orang yang tua-tua, kena rematik. Apa itu rematik? Gejala nyeri pada persendian atau pembengkakan sendi. Itu rematik. Ini rematik ya. Orang yang sering kena rematik, tangan-tangannya persendian. Di sini yang ditandai merah, ini rematik. Rematik ya. Itu biasanya. Kemudian lordosis. Ini bisa kalian praktekkan. Lordosis, tulang belakang melengkung ke depan. Tulang yang belakang ini itu melengkung ke depan. Jadi kayak orang, nah, gini ya. Tuh, melengkung ke depan. Kalau kifosis itu tulangnya ke belakang atau bongkok. Itu namanya kifosis. Ya, bongkok itu kifosis. Kalau tulangnya ke depan gini namanya apa? Lordosis. Ya. Oke. Bu, kalau skoliosis itu miring. Nulisnya mbak miring gini. Nah, bengkong kayak huruf S. Nah, bengkong. Itu kayak huruf S, itu skoliosis. Ya. Oke, sekarang ditanya Bu Cici.
Rakitis tadi gimana Rakitis? Rakitis apa? Dijawab semuanya. Rakitis apa? Bentuk kaki O. Oke, bentuk kaki O. Kaki O atau X. Oke, pinter. Hidrosefalus bagaimana? Yo. bentuk kepala membesar. Oh, kepala besar ya. Oke. Mikrosefalus? Kepala mengecil. Oke, kepala mengecil. Pinter. Kalau rematik? Rematik? Nyeri sendi. Nyeri Nyeri sendi ya. Oke. sendi. Oke, gampangnya gitu. Kalian kalau menghafalkan rematik, oh nyeri sendi. Kalau lordosis bagaimana lordosis? Kondisi tulang belakang. Atau ke depan. Mana praktekan. Jadi pengen tahu gimana kalau kifosis. Kifosis gimana? Oke. Lordosis? Lordosis bagaimana lordosis? Nah, tulangnya ke depan. Kalau kifosis bungkuk. Kalau skoliosis? Seperti membentuk S. Oke, seperti huruf S. Dari sini sudah paham semua? Oke. Oke, satu lagi. Lupa Bu Cici. Biasanya orang tua-tua itu mama, mbah, kena osteoporosis. Nah, osteoporosis adalah pengeroposan tulang, kurangnya kalsium. Jadi tulang-tulangnya sudah rapuh semua. Mbah-mbah kalian itu kena osteoporosis ya biasanya. Ya, itu kekurangan kalsium. Oke. Sudah paham ya? Sekarang bisa dibalik tentang halaman 85. Menentukan pokok pikiran paragraf. Oke. Pokok pikiran paragraf itu sudah di awal tadi ya. Ada kalimat utama, ada yang di awal, ada yang di akhir. Kalau yang di awal deduktif, kalau yang di akhir adalah induktif. Oke. Bu, bagaimana langkah-langkah mengembangkan pokok pikiran? Nah, ketika ada sebuah pokok pikiran, contoh, lokasi pembuatan bata merah. Kalian bisa membuat pengembangannya. Ya, contoh lokasi bata merah ini dibuat di daerah Pacet, bla bla bla. Semuanya itu cara mengembangkan pokok pikiran ya. Jadi ketika ada pokok pikiran, kalian bisa mengembangkan dengan kalimat kalian sendiri. Bu, aku pengen kalimatku panjang. Gak apa-apa. Yang penting itu bahasanya sesuai dengan kaidah ya. Kemudian lanjut ke ciri-ciri komik. Nah, ini kesukaan kalian. Ciri-ciri dan jenis komik. Nah, halaman 86. Komik adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dipahami. Komik berbentuk gambar tidak bergerak. Komik adalah bentuk seni yang menggunakan gambar yang tidak bergerak, yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Oke, itu adalah komik. Ciri-cirinya bagaimana? Satu, isi komik berupa gambar dan teks. Jadi Bu Cici nggak punya komik ya di sini ya. Jadi mungkin kalian di rumah punya komik itu dibuka, ada gambar dan teks. Pasti ada gambar orangnya, di sebelahnya ada tulisan, hai, bagaimana? Nah, biasanya seperti itu. Komik bersifat proporsional, artinya apa? Dapat membawa pembaca terlihat secara emosi. Kamu membaca itu loh, moro-moro emosi dewi. Ya, emosi sendiri. Baca, oh lucu, kamu ketawa sendiri. Iya apa enggak?
Kamu baca komik, biasanya seperti itu. Ada yang ketawa Ya. sendiri, ada yang kok ngini sih. Oh, itu proporsional, bersifat proporsional. Kemudian, yang ketiga, teks berisi percakapan. Nah, percakapan, omong-omongan. Kemudian, penggambaran watak komik sederhana dan mudah ditebak. Oh, kok ceritanya pasti gini. Nah, kok pasti yang ini nyerang ini. Nah, itu pasti mudah ditebak. Kemudian 5, bersifat kepahlawanan. Dan yang keenam, cerita komik berisi humor biasanya. Kamu ketawa-tawa sendiri, ya. Oke. Lanjut ya. Jenis komik. Ada komik strip, komik buku, komik kompilasi, dan komik online. Komik strip adalah komik yang terdiri atas beberapa gambar, tapi isinya sudah mengungkapkan gagasan utuh. Kalau komik buku itu dalam bentuk buku, ya. Kalau komik strip itu di majalah-majalah itu loh, yang satu lembar itu aja. Kalau komik kompilasi itu komik yang berupa kumpulan dari beberapa judul. Jadi ada tuebel, itu komik kompilasi. Jadi ada beberapa judul. Conan, kok Conan apa ya biasanya yang judulnya banyak itu? Itu kompilasi. Kemudian kamu komik online. Komik online itu ada di media cetak. Nah, di media digital. Kemudian berdasarkan bentuknya loh ya, ada 4. Kemudian kalau berdasarkan jenis ceritanya itu ada 5. Edukasi, berarti pendidikan. Kalau promosi itu tentang superhero, imajinasi yang selaras dengan dunia anak. Kalau wayang ya ceritanya tentang Mahabharata. Kalau silat itu tentang tarung-tarung terus. Kalau komik humor itu isinya lucu. Jadi kalau berdasarkan jenis ceritanya itu ada 5 ya. Ada yang edukasi, promosi, wayang, silat, dan humor. Oke. Sudah paham ya? Sudah paham Ya. belum? Nanti dibaca Ya. lagi ya. Oke. Sudah. Sekarang di IPS, halaman PB3, halaman 90. Oke, IPS ya. Pengaruh kondisi geografis terhadap kondisi sosial ekonomi di Indonesia. Jadi negara Indonesia adalah negara maritim yang dikenal sebagai negara agraris karena penduduknya sebagian besar adalah petani, ya. Jadi kalian itu termasuk negara agraris. Kondisi geografis yang membentang di wilayah Indonesia punya banyak perbedaan, jenis perbedaan pekerjaan, kehidupan, ya. Jadi karena kondisi geografis, maka banyak perbedaan antara pekerjaan dan kehidupan maupun kehidupan masyarakat. Guru, polisi, petani, pengusaha, ya. Keragaman budaya tidak lepas dari kondisi geografis wilayah Indonesia yang sangat luas. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas di Asia Tenggara. Jadi luas ya. Pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial penduduk ada 5. 1. Masyarakat mengenal transportasi. Ada sekelompok masyarakat yang terbiasa hidup di laut. Kemudian masyarakat Indonesia mengenal teknologi dari negara lain. Terjadinya pembauran budaya luar dengan budaya lokal. Adanya kelompok yang mendirikan pemukiman di wilayah pesisir. Jadi ada pemukiman di wilayah pesisir. Ini yang perlu kalian tahu ya. Dilihat dari sisi ekonomi, ada 4 di Indonesia yang sangat berharga. Ikan, rumput laut, kerang mutiara,
mineral dan barang tambang. Ini sangat berharga di Indonesia, di perairan Indonesia. Kerang mutiara itu komoditas sektor kelautan yang bernilai ekonomi tinggi, paling mahal. Kerang mutiara. Ini ada di Lombok ya biasanya. Oke. Mineral dan barang tambang itu ada penghasil garam, ada di Madura. Kemudian kalau pengeboran minyak di Laut Jawa, Kepala Burung Papua Barat, Kepulauan Natuna. Jadi ada beberapa wilayah penghasil mineral dan barang tambang. Ya. Oke, nanti bisa dibaca lagi. Kemudian ada PPKN. PPKN ini adalah hak dan kewajiban dalam mengelola sumber daya alam. Ada di pasal 33 ayat 3. Air dan kekayaan alam yang terkandung dikuasai oleh negara dan dipergunakan yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi pemanfaatan sumber daya alam itu digunakan untuk mensejahterakan kemakmuran ya seluruh warga masyarakat. Tujuan itu ada di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu termasuk pemanfaatan sumber daya alam. Ingat-ingat. Pemerintah dalam pemanfaatan ngapain aja? Seperti penghematan bahan galian tambang, perlindungan hewan dan tumbuhan, kemudian pemeliharaan lingkungan. Ada perwujudan masyarakat. Lapo masyarakat dalam pemanfaatan SDA atau sumber daya alam, menghindari tebang liar, tidak boleh tebang liar. Kemudian gotong royong, menggunakan sumber energi alternatif ya. Oke. Mungkin itu saja materi yang perlu disampaikan oleh Ustazah Cici. Silahkan dibuka latihan soal. Mulai pembelajaran 1 akan dibahas di sini ya. Oke. Yang ditunjuk Ustazah Cici nanti siap menjawab ya. Oke. Bentar, Bu, bentar. Oke, nomor 1. Kelas Yusuf dulu ya. Mbak Alia, silahkan langsung soalnya. Halaman Halaman berapa? 81 ya. Kok 81? Iya benar, halaman 81. Oh iya benar. Iya, Oke, nomor 1. Ayo. Kalimat utama paragraf tersebut adalah Apa kalimat utamanya? A. Oke, good. A, 100 buat Mbak Alia. Kalimat utama paragraf tersebut adalah hampir semua warga desa Mayonglor, Kecamatan Mayong, Jepara bekerja sebagai pembuat genteng. Sekarang kelas Yunus. Oke, Mbak Moza. Mbak Moza. Nomor 2 ya. Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf adalah Ada yang bisa membantu Mbak Moza? Iya, Mas Amar. D. Oke, good. D. D ya, kaum perempuan tidak mengerjakan pembakaran genteng. Sekarang nomor 3.
Mas Aska. Paragraf tersebut Paragraf apa? Di awal apa di apa? Deduktif. Oke, betul. Deduktif. Sekarang kelas Yusuf, Mas Atta M. Aktivitas yang mengandalkan organ gerak berupa tangan adalah Diakhiri Bu Cici. Semoga kalian tetap sehat selalu, tetap semangat. Kita sholat 5 waktu. Oke. Diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. ini